Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan kita masih bersama Lia dan Tati, dua perawat hewan yang relatif buas. Nah, ke Lia, tadi kalau dilihat kan gampang sekali bilang duduk, gajahnya duduk, tidur, tidur. Apa mudah untuk mengajari gajah seperti itu? Sebenarnya untuk mengajari gajah itu, untuk melatih gajah Iya. ya, tidak semudah yang kita bayangkan ataupun yang kita lihat seperti tadi. Iya. Membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Kalau misalkan kita melatih satwa itu tentunya harus didasari dengan rasa kasih sayang dan juga rasa sabar juga sama seperti itu. Kita harus telaten aja melatih satwa tersebut. Melatih gajah. Kemampuan intelektualnya sama atau ada yang pinter, ada yang bebal, ada yang payah banget? Nah, ada. Sifat gajah itu memang sama seperti manusia ya. Ada yang daya ingatnya itu ada yang lambat dan juga ada yang cepat juga, ada yang pintar. Nah, gajah itu suka mandi atau enggak? Tentu saja. Suka banget ya. Berapa kali sih Anda mandikan gajah sehari atau seminggu? Tiap hari dimandikan. Tiap hari. Kalau misalkan kadang gajah itu dimandikan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Apalagi lagi musim panas itu ya, gajah selalu dimandikan. Kita memandikan gajah itu kita tuh supaya lebih dekat lagi dan mereka pun lebih kenal lagi sama kita. Mereka soalnya suka dimandikan ya. Tidak hanya Anda memandikan gajah perempuan atau laki-laki sih? Semuanya betina. Oh, semuanya ya? Betina. So, saya bayangin pasti kan gajah laki-laki pasti malu kalau Anda mandiin. Oh, jadi yang ini kebetulan betina semua betina. Ya. Kakinya itu dibersihkan, disikat juga oleh kita. Apabila ada kuku gajah yang panjang juga kita potong. Pakai apa? Pedicure. Tentunya ada alatnya juga yang namanya rinet. Nah, kalau tapi berapa banyak harimau yang dimandikan setiap hari? 6 ekor. 6 dimandi. Nah, kalau harimau suka nggak dimandiin? Senang. Dia senang air. Oh. Malah dia kalau cuacanya mendung gitu kan, hujan, dia malah agresif show-nya. Oh. Jadi pengen lari-lari terus. Soalnya lantainya basah. Kayak anak-anak gitu ya. Main-main hujan. Kalau main hujan benar dia mau. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi saya tunggu-tunggu. Kalau satu hari kita ketemu harimau, kita kan nggak tahu dia buas atau tidak. Apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan? Kalau misalkan kita pergi ke hutan, kalau ngeliat harimau, sementara harimau itu takut sama manusia gitu. Oh, pada dasarnya harimau takut pada manusia. Terus? Tapi sekarang ini karena telah terjadi konflik itu antara manusia dengan harimau. Nah, enggak, tunggu dulu, harimau itu partainya apa sih? Karena yang sering konflik itu orang-orang politik kan. Ya, jadi kalau misalkan nalurinya udah berbeda ini ya. Jadi kalau misalkan harimau itu marah, sebenarnya bukan kesalahan dari harimaunya tersebut, karena dari manusianya yang salah. Nah, kalau kita lihat, apa betul ini kan selalu dibilang kalau ada harimau kita harus menatap matanya, jangan lepas. Betul nggak itu? Enggak juga, tahu, Pak. Ya? Nah, kalau waktu kita bertemu gitu sebaiknya kita lari atau kita tenang, diam-diam atau menunggu dimakan? Apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin bawa senjata aja. Senjata dalam arti kayak rotan. Sederhana sekali penyelesaiannya ya. Senjata buat kita jaga-jaga ya kayak rotan gitu. Dia malah takut sama benda-benda. Tapi jangan sampai kita jangan ganggu dia gitu. Oke, jadi itu yang sebaiknya apa yang kita lakukan. Tapi apa yang tidak boleh kita lakukan?